Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali memulai persekutuan doa kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan walaupun di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, biarlah kita boleh tetap meyakini bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, kasih setia Tuhan tiada berkata. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi kekal. Setiamu Tuhanku menghanyur hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan
Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tanti ya Tuhan, kami kagum ketika kami melihat akan karyamu di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan kasih-Mu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, bahkan digantikan oleh apapun. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh mengarahkan hati kami hanya kepadamu. Di tengah-tengah setiap pergumulan hidup yang kami alami, biarlah kami boleh menaruh harap hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu, Engkau juga yang boleh memimpin, mengurapi setiap kami, untuk kami dapat memahami, melakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Hosea pasalnya yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen. Gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika ada seorang yang sakit jantung, kemanakah dia harus pergi? Apakah kita bisa membayangkan jika ternyata dia pergi malah ke dokter ahli bedah tulang? Apa akibat yang akan dialami? Tentu saja kita pasti mengatakan bahwa mungkin dia tidak akan mendapatkan kesembuhan, tapi justru penyakitnya itu akan makin parah karena dia tidak datang kepada dokter yang tepat. Bahkan kita juga mungkin banyak di antara kita melihat, akan berpikir bahwa ini tidak akan mungkin terjadi. Ini adalah satu tindakan yang konyol. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terus masih berbicara tentang peringatan Hosea kepada bangsa Israel, bangsa yang menyebut dirinya umat Tuhan, tetapi ternyata bangsa ini telah berkhianat. Mereka tidak lagi mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka bahkan melakukan tindakan-tindakan yang sungguh mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu di dalam pasal yang kelima ini, Hosea kembali menubuatkan satu kondisi, bahkan memberikan satu peringatan kepada bangsa Israel dan juga Yehuda. Di dalam bagian yang kita baca tadi, Hosea mengingatkan bahwa penghakiman Tuhan itu pasti akan terjadi. Kalau di dalam ayat ke-8 dikatakan tiuplah sangkakala dan nafiri. Sangkakala dan nafiri biasanya dipakai untuk mengumpulkan orang-orang, atau juga mungkin peringatan akan terjadi satu perang. Maka di dalam bacaan kita hari ini, sangkakala dan nafiri ini menjadi satu peringatan bahwa penghakiman Tuhan itu akan datang dan itu pasti terjadi. Hosea mau memperingatkan umat Tuhan bahwa ketika mereka mengabaikan peringatan Tuhan ini, maka penderitaanlah yang akan mereka alami. Oleh karena itu, di Hosea menyerukan terus pertobatan kepada bangsa Israel. Tetapi sayangnya bangsa Israel memang tetap tegar tengkuk. Bahkan di dalam bagian ini digambarkan ketika umat Israel terus berdiri melawan Allah, maka Allah menggambarkan dirinya itu seperti ulat
seperti ngengat dan belatung, yang pelan tapi pasti itu akan merusak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seruan ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk Yehuda. Mereka juga diminta untuk melakukan pertobatan, karena ternyata mereka mulai berkompromi dengan penyembahan berhala. Tetapi celakanya memang ketika seruan ini terus disuarakan, Hosea melihat bagaimana ternyata bangsa Israel dan juga Yehuda bukan datang mencari Tuhan, tetapi mereka mencari pertolongan kepada bangsa lain, yaitu Asyur, yang pada waktu itu memang nampaknya begitu kuat, begitu besar. Mereka berpikir Asyur inilah yang akan menolong mereka dari kehancuran. Tetapi sama seperti yang saya katakan tadi, ibaratnya datang ke dokter yang salah, bangsa Israel dan Yehuda mengambil satu tindakan yang konyol. Pada akhirnya itu mendatangkan kehancuran bagi mereka. Kita tahu nantinya mereka akan masuk di dalam masa pembuangan. Dan ini tentu saja membuat mereka menderita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jelas melalui bagian firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa hari penghakiman Tuhan itu pasti akan datang. Dan ketika hari penghakiman Tuhan itu datang, ada dua hal. Bagi orang-orang yang di luar Tuhan, ini menjadi satu peristiwa yang sangat menakutkan. Karena penghakiman itu akan mendatangkan penderitaan dan kehancuran. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan, maka hari penghakiman itu justru menjadi satu penghiburan. Karena akan datang satu masa, Tuhan akan memulihkan umatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bagian yang kita baca hari ini, kita sekali lagi diingatkan bahwa di luar Tuhan itu tidak ada pengharapan. Maka kita harus menyikapi dengan satu sikap yang benar. Jangan kita menunggu penderitaan itu datang dan baru kita mencari Tuhan. Tetapi justru di dalam setiap fase kehidupan kita, kita boleh mencari Tuhan. Kita boleh mengutamakan Dia. Dan kita boleh merasakan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Kita jangan menjadi orang-orang yang konyol, datang kepada dokter yang salah. Tetapi biarlah kita datang kepada dokter yang tepat, tabib segala tabib, yaitu Allah kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Dia tidak akan membiarkan umatnya itu tetap di dalam kehancuran, tetapi Dia akan memulihkan umatnya. Jangan kita tunggu kita mengalami masa-masa pembuangan dan baru kita mencari Tuhan. Tetapi biarlah setiap saat kita boleh mengandalkan Dia dan kita boleh mengalami kuasa Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita juga diajar untuk boleh terus merenungkan di dalam masa hidup kita, dalam pergumulan hidup kita, sudahkah kita datang kepada pertolongan yang tepat? Mari kita menantikan Dia berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita menundukkan diri, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi. Ya Tuhan, ampuni kami kalau seringkali di dalam hidup kami juga bersikap seperti bangsa Israel. Kami mencari pertolongan lain yang nampaknya mampu menolong kami, lebih berkuasa daripada Engkau. Dan sesungguhnya kehancuranlah yang kami jumpai. Tetapi pagi hari ini kami bersyukur kalau Engkau mengingatkan kami bahwa penghakiman itu pasti datang. Dan biarlah Tuhan ketika kami menantikan masa itu, kami boleh menjadi orang-orang yang terus hanya menaruh harap kepadamu, tidak berpaling kepada pertolongan yang lain. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berpaling pada hal yang lain, kehancuranlah, penderitaanlah yang akan kami alami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam pengakuan yang demikian, pagi hari ini kami juga datang. Di dalam kami mau menaikkan setiap seru doa kami kepadamu. Engkau yang memampukan kami Tuhan, untuk kami hanya mengarahkan hati kami kepadamu.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa, kita menghayati bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan yang menjadi bagian kita. Segala sesuatu boleh terjadi di luar kita, tetapi biarlah satu hal, kita tidak kehilangan Dia. Kita naikkan pujian, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Kau Yesus, oh, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan menaikkan beberapa pokok doa seperti yang sudah tercantum di dalam warta jemaat. Kita akan bersama-sama membuka suara, kita berdoa untuk setiap pergumulan bangsa kita, gereja kita, bahkan pergumulan kita pribadi. Mari saya akan berikan kesempatan bagi setiap kita
untuk bersama membuka suara kita berdoa. Pokok-pokok doa akan ditayangkan dan kita bersama-sama akan menaikkan doa ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh sekali lagi menaikkan segala pergumulan hidup kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami, tetapi juga setiap permasalahan yang harus kami hadapi. Biarlah Tuhan kami setia untuk menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak ada tempat lain bagi kami untuk kami dapat berlari. Hanya Engkau harapan kami satu-satunya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengangkat setiap seru doa kami di dalam pengharapan kami. Engkau adalah satu-satunya Allah yang sanggup menyatakan pertolongan-Mu, yang menyatakan kuasa-Mu, dan menyelesaikan setiap pergumulan hidup kami dengan cara-Mu ya Tuhan. Engkau mampukan kami untuk setia menantikan jawaban Tuhan, seturut dengan waktu dan hikmat-Mu. Dan biarlah Tuhan, kemuliaan-Mu saja yang boleh dinyatakan. Kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Memberkati kalau sebentar kami akan melanjutkan di dalam aktivitas kami. Dan biarlah kami boleh mengakhiri di dalam anugerah dan berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus, beserta dengan setiap kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.